sebagian besar sekolah di Indonesia menyimpan berbagai cerita mistis dan seram. Misteri-misteri yang mungkin tidak dapat diterima akal sehat tersebut tumbuh subur hingga sekarang. Sekolah bekas kuburan, sekolah angker, murid bunuh diri atau dibunuh, dan tanah sekolah bekas lokasi pembantaian, masa penjajahan meninggalkan horor mencekam di beberapa sekolah di Indonesia. Masa sekolah merupakan masa-masa paling indah. Tapi bagaimana jika sekolah kalian yang sekarang merupakan tempat atau bangunan angker yang dihuni banyak makhluk tak kasat mata? Inilah 4 cerita horor pendek tentang sekolah di Indonesia. 1. Bundir di toilet. Percaya atau tidak, biasanya beberapa sekolah memiliki satu bilik kamar mandi yang ditutup dengan alasan tidak bisa dipakai. Benarkah memang rusak dan tidak bisa dipakai? Atau karena ada sesuatu yang disembunyikan pihak sekolah? Inilah cerita dari seorang siswa di salah satu SMA di Bogor. Di sekolahku, ada satu bilik kamar mandi yang tidak pernah dipakai dan selalu dikunci. Alasan yang aneh, karena kalau rusak, kenapa tidak diperbaiki saja oleh pihak sekolah? Menurut cerita dari kakak kelas, toilet tersebut sebenarnya ditutup karena beberapa tahun yang lalu ada siswi yang bunuh diri di sana. Menurut pengakuan beberapa teman, jika sudah melewati maghrib sering ada bau wangi bunga di dekat bilik tersebut. Pernah ada yang melihat bayangan murid pucat memakai seragam menembus pintu bilik terkunci tersebut. Apakah di sekolah kalian sekarang ada tempat yang dikunci juga dengan alasan yang sama mencurigakan? Oke, kita lanjut ke cerita kedua. Kedua, kelebihan murid. Pernah mendengar cerita tentang guru yang mengabsen muridnya dan kelebihan satu murid? Ini salah satunya, kadang kehadiran murid khusus tersebut tidak selalu menakutkan. Ada cerita di sebuah kelas yang mendapat tamu asing. Murid-murid satu kelas tahu dan menerima kehadiran makhluk tak tampak tersebut. Bahkan saat acara perpisahan kelas, murid tambahan itu ikut berfoto di atas sebuah bus. Mungkin untuk orang lain cerita ini seram, tetapi murid-murid kelas itu menganggapnya lucu. Pernah saat reuni, ada yang memanggil sang murid spesial itu di dalam kelas, "Oi, lu ada nggak di sini?" Tak lama kemudian sebuah bangku kosong bergerak sendiri. Gimana? Masih sanggup lanjut ke cerita selanjutnya? Gimana kalau posisi kalian duduk sendiri dan di samping kalian ada bangku kosong yang bergerak sendiri? 3. Peserta upacara tambahan penjajahan yang terjadi di Indonesia sering meninggalkan cerita yang menyeramkan sekaligus mengharukan. Menurut cerita turun-temurun, tanah yang dipakai untuk membangun sekolahku adalah tempat yang dipakai para penjajah untuk menghabisi para pejuang Indonesia. Saya sering mendengar bahkan merasakan sendiri kehadiran mereka. Suara pasukan baris berbaris sering didengar oleh murid yang sedang melakukan ekskul hingga malam hari. Kehadiran mereka tidak hanya malam hari. Saat upacara kemerdekaan, petugas upacara di bagian depan sering melihat peserta upacara tambahan di baris paling belakang. Mereka bertubuh pucat dan memakai seragam tentara yang sudah usang. Ucap R, siswa salah satu SMA di Semarang. 4. Lantai darah. Cerita misteri yang ditinggalkan masa penjajahan masih ada. Kali ini tidak berupa hantu, tetapi darah pribumi yang disiksa. Cerita ini sudah sangat terkenal. Menurut cerita, SMA saya dulu adalah bekas bangunan tempat pembantaian pejuang. Mereka dibunuh massal di dalam ruangan yang sekarang berubah jadi sekolah. Setelah pembantaian tersebut, darah yang tersisa di atas lantai tidak bisa dihapus dengan cara apapun. Bahkan, setelah lantai lama ditimpa lantai baru, darah tersebut merembes naik ke atas lantai yang sekarang dan akhirnya dibiarkan saja. Ucap Ia, salah satu siswa SMA daerah Malang. Dari 4 cerita tersebut, apakah ada pengalaman yang sama kalian rasakan di sekolah kalian sekarang? Bagikan pengalaman mistis kalian juga saat di sekolah kalian, apakah lebih menyeramkan? Jangan lupa follow dan like akun ini untuk konten-konten horor creepy selanjutnya dan komen, berani? Jika kamu berani nonton konten ini sendirian,